Saya Trisea Fitri, mahasiswi Politeknik Kesehatan Jambi, jurusan Kebidanan, program D4 alih jenjang kelas B. Saya akan mempraktekkan asuhan kegawat daruratan maternal dan neonatal dengan abortus incipiens. Selamat menyaksikan. Masuk Ibu. Iya Ibu, permisi Bu. Ya. Ibu, saya ini hamil, darah saya banyak keluar Bu dari tadi malam. Ayo Ibu ya. Kita masuk ke dalam ya Bu ya. Bu. Dulu ya Ibu ya. Tarik dulu Bu. Iya Bu. Menjaga privasi klien, menutup sampiran. Bentar Bu ya, kita selimuti dulu ya. Dari kapan darahnya keluar Bu? Dari semalam Bu. Banyak. Lumayan lah Bu. Sekarang apa rasanya, sesal tidak? Enggak terlalu Bu. Nah, tunggu sebentar ya, saya mau cuci tangan bentar ya Bu ya. Iya, Bu. Selanjutnya melepaskan perhiasan yang digunakan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih mengalir. Melakukan 7 langkah cuci tangan. Membilas dengan menggunakan air bersih mengalir. Mengeringkan dengan menggunakan handuk bersih dan kering. Menggunakan alat perlindungan diri. Menolong menggunakan sarung tangan DTT untuk melakukan pemeriksaan kepada ibu. Kita mau periksa dulu ya, Ibu ya, kita tensi dulu ya, biar saya tahu tensi Ibu berapa, kondisi Ibu kayak mana ya. Melakukan pemeriksaan tanda vital sign kepada Ibu. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan tensi. Ibu, tensi Ibu rendah, cuma 90/80. Saya masih lakukan pemeriksaan yang lain dulu ya Bu ya. Sebentar ya. Memastikan tanda vital sign yang lainnya yaitu diantaranya denyut nadi Ibu menghitung dalam 1 menit. Selanjutnya memeriksa tanda pernafasan, jumlah pernapasan Ibu dalam 1 kali per menit dan suhu Ibu. Ibu, dari hasil periksa kita tadi, tensi Ibu rendah cuma 90/60, nadi Ibu juga sudah mulai melemah. Nah, Bu, ada sesak napas ya? Agak sesak dikit Bu. Nah, kita pasang oksigen ya Bu ya? Iya. Sama pasang infus juga sekalian ya? Iya, Saya Bu. siapin dulu sebentar ya. Memasang oksigen yang telah dipersiapkan, memberikan asupan oksigen kepada Ibu sebanyak 2 liter per menit. Persiapan peralatan untuk memasang infus antara lain larutan RL 500 ml, infus set, aboket, serta plester yang akan kita gunakan. Memasang infus telah selesai ya Bu ya. Sudah ada rasanya Bu. Infus pasien telah terpasang. Atur jumlah tetesan infus sebanyak 20 tetes kali per menit. Selanjutnya memantau kembali kondisi pasien. Untuk observasi, Ibu bagaimana, pernapasannya sudah lancar? Sudah agak enak lah Bu. Alhamdulillah. Sebentar ya Bu ya, saya mau melakukan pemeriksaan lagi sama Ibu. Itu saya mau lihat kondisi fisik Ibu dari atas sampai ke bawah ya Bu ya. Baik Bu. Permisi ya Bu. Melihat konjungtiva Ibu pucat atau tidak untuk memastikan apakah Ibu anemia atau tidak. Ternyata konjungtiva Ibu agak pucat. Lalu melihat pernapasan Ibu, apakah terdapat cuping hidung atau Ibu bernapas masih dalam kondisi agak sesak. Selanjutnya memastikan muka Ibu tidak terdapat udem. Lalu memeriksa kelenjar getah bening Ibu untuk memastikan tanda infeksi, apakah terdapat tanda infeksi atau tidak. Ternyata kelenjar getah bening Ibu tidak mengalami pembengkakan dalam batas yang normal. Ibu, saya lihat bagian dadanya, saya minta maaf ya Bu ya. Iya Bu. Memastikan di daerah dada apakah simetris atau tidak. Selanjutnya inspeksi dilanjutkan pada areal perut Ibu. Saya periksa juga Ibu ya.
Memastikan pemeriksaan di areal perut apakah terdapat luka parut pada bagian perut ibu. Lalu memeriksa strie dan linea ibu. Selanjutnya kita memeriksa daerah ekstremitas ibu. Ekstremitas atas dan bawah tidak terdapat udem. Kita lanjutkan pada pemeriksaan abdomen atau palpasi. Ibu sudah selesai saya periksa tadi, saya tengok. Saya mau periksa perut ibu ya Bu ya. Saya minta tolong ditekuk kakinya. Bu Indah, kapan mens terakhirnya? Tanggal 5 bulan 9 Bu. Tanggal 5 bulan 9 yo. Yo. Ini sudah saya periksa usia kehamilan ibu sama besar perut ibu sekarang itu sama. Nah, ini nyeri gak nih saya tekan? Nyeri dikit Bu. Nyeri ya. Ada keran nih ya Bu ya? Iya, ada rasa perah dikit. Ibu lurusin dulu kakinya ke bawah. Nah, Bu. Ibu, ini sudah periksa tadi. Saya mau lanjut lagi pemeriksaan ke area bawah, ke area vital ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Nah, iya sebentar Bu ya. Saya mau ganti alat dulu sebentar. Sekalian saya mempersiapkan alat yang lainnya. Merendam handscoon yang masih digunakan dalam larutan klorin 0,5%, membuka dalam keadaan terbalik dan merendam selama 10 menit. Mencuci tangan dengan menggunakan air bersih mengalir. Persiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan spekulo, antara lain spekulum, bengkok, kapas DTT, air DTT, dan handscoon steril. Mendekatkan semua peralatan ini ke arah pasien. Tolong menggunakan sarung tangan steril. Ibu, kita tekuk kakinya ya. Melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Sebelumnya kita melakukan pembersihan pada area vulva ibu. Memastikan apakah terdapat cairan yang keluar, jumlah cairan, warna, dan bau yang keluar. Ibu, sudah saya periksa, saya mau masukkan spekulum ke dalam vagina ibu. Saya minta tolong ibu tarik nafas ya Bu ya, relax sekali ya, supaya tidak terasa nyeri ya. Memasukkan spekulum ke dalam vagina ibu secara obstetri. Yuk ibu, tarik nafas dulu ibu. Melakukan pemeriksaan spekulum, memastikan tidak terdapat jaringan pada sisi kiri dan kanan vagina ibu. Selanjutnya melihat serviks ibu. Ternyata serviks ibu atau porsi ibu mengalami pembukaan dan terdapat cairan darah yang keluar. Setelah itu melepaskan spekulum, mengeluarkan dari vagina ibu secara obstetrik kembali, merendam dalam larutan klorin 0,5%. Membereskan peralatan yang telah digunakan. Ibu, kakinya dilurusin ke bawah ya. Mencuci tangan yang masih berhandscoon ke dalam larutan klorin 0,5%, lalu membukanya dalam keadaan terbalik dan merendamnya selama 10 menit. Sampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga. Ibu Indah tadi kesini sama Ayunya ya. Saya panggil dulu boleh ya. Saya menyampaikan hasil pemeriksaan ini, dia enak, Ibu dan Ayunya bisa dengar dulu. Sebentar Ibu ya. Keluarga Ibu Indah. Ya Bu. Silakan masuk sebentar ya Bu. Ya Bu. Bu, saya ini mau menyampaikan hasil pemeriksaan Bu Indah ini. Ya, Bu. Setelah saya periksa tadi tuh darahnya masih ngalir juga. Ini sudah mulai tanda-tanda keguguran yang sedang berlangsung. Nah, ini kan sudah bukan kuasa saya lagi ya Bu ya. Jadi kita harus segera merujuk. Kita Jadi merujuknya harus nih. dibawa ke sana Bu. Iya, harus ke rumah sakit. Macam mana Ibu Indah? Mana yang terbaiknya lah Bu? Nah, Ibu ada kartu BPJS? Ada Bu. Nah, Ibu Ada, mau Bu, kita rujuk tadi. kemana? Kita bisa merujuk itu ke Rumah Sakit Arapa, Baitur Rahim, Ahmad Repin, atau Abdul Manap. Yang mana yang kira-kira Ibu enak gitu? Yang kira-kira dekat? Arapa bela Bu. Iya. Arapa ya. Bu Indah, nama lengkap Ibu siapa Bu? Indah Hazri. Umur Ibu? 25. Nama suami Ibu? Desioka. Ibu kerja apa Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Alamat Ibu di mana? Di Desa Rengas Bandung Bu. Desa
periksa dengan selanjutnya. Nah, Ibu, ada golongan darah Ibu apa? Oh, Bu. Oh, ada keluarga sebelah ayah apa Ibu, bapak Ibu yang golongan darahnya sama sama Ibu, tapi cowok. Ada, Bu. Ada Bu? Ada abang nggak? Iya. Abang. Nah, saya minta tolong Bu Mira yuk. Iya. Ibu sampaikan sama abangnya untuk siap-siap. Siapa tahu kali kalau kita butuh transfusi darah setidaknya dia lah standby. Iya. Nah, ini tadi pemeriksaan dan hasil data ini sudah saya catat di buku. Ibu ada kendaraan dewa ya? Mobil untuk gerojo ada? Ada lah, Bu. Tadi kami diantar juga pakai mobil nanti di sini, Bu. Nah, ya bolehlah kalau macam itu ya. Sebentar saya menghubungi pihak rumah sakit terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Menghubungi pihak rumah sakit untuk mempersiapkan rujukan. Assalamualaikum. Ibu, nama saya Ibu Cea, bidan rumah bersalin Atia. Saya mau merujuk pasien atas nama Ibu Indah, hamil 12 minggu, anak pertama. Kemungkinan besar abortus insipiens, Bu. Apa bisa diterima, Ibu? Ya, Bu. Insya Allah dalam 15 menit kita menuju ke sana. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Setelah itu bidan mempersiapkan antara lain peralatan yang akan digunakan untuk merujuk. Ayo, Bu, kita pindah ke mobil ya. Yuk, pelan-pelan yuk, deh. Minggir dulu, kita pakai kursi roda be yuk. Iya, Enak ya. miring dulu deh. Miring dulu, duduk. Oksigennya kita bawa juga ya. Sini, Dek. Aduh. Kaca. Saya pindah ke belakang. Demikianlah video yang telah saya buat. Semoga menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam video yang telah saya buat, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.